Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur untuk hari yang indah yang Tuhan berikan kepada kita hari ini. Kita boleh memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Masih pembelajaran firman Tuhan dari kitab Yeremia. Ya, kalau kemarin kita sudah mendengarkan bahwa keadaan bangsa Yehuda dan Israel ya meninggalkan Tuhan, melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan di pasal 8 saat ini juga kita melihat keadaan umat itu ya masih rangkaian kebenaran firman Tuhan, bagaimana Tuhan menunjukkan keadaan umat Yehuda yang tidak mau bertobat, ya tidak mau kembali kepada Tuhan, tetap mengeraskan hati. Nah, bagaimana mungkin Allah tidak akan menghukum mereka? Di dalam ayat 4 di pasal 8, firman Tuhan berbunyi demikian, engkau harus mengatakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan, apabila orang jatuh, masakan ia tidak bangun kembali? Apabila orang berpaling, masakan ia tidak kembali? Jadi Tuhan mau berkata begini, kalau ada orang jatuh kan pasti dia bangkit, jangan jatuh terus. Ya, ini satu gambaran yang nyata ya, yang luar biasa disampaikan oleh Tuhan melalui Nabi Yeremia kepada umat pilihan Allah ini. Jadi kok Tuhan melihat umat ini kok nggak kembali sih? Kok masih tetap mengeraskan hati? Ya, ini satu kesedihan hati Tuhan tentunya. Karena umat pilihan ini sungguh-sungguh hatinya menjauh daripada Tuhan. Nah, di ayat 5 berkata begini, mengapakah bangsa ini berpaling? Berpaling terus menerus. Terus menerus kok berpaling, kok meninggalkan jalan Tuhan. Tidak menghadapkan wajahnya kepada Tuhan, tidak memperlihatkan mukanya kepada Tuhan. Kenapa mereka terus menerus berpaling? Mereka berpegang pada tipu. Mereka menolak untuk kembali. Ya, di pasal-pasal sebelumnya bukankah Tuhan berkata, kembalilah, ayo kembali. Tetapi mereka tidak mau kembali. Di ayat 6, aku telah memperhatikan dan mendengarkan mereka tidak berkata dengan jujur. Dan tidak ada yang menyesal karena kejahatannya. Wah, ngeri sekali ya. Ya, ngeri kali ini. Ya, mereka tidak berbalik ya kepada Tuhan. Mereka tidak menyesal karena kejahatannya. Ada di televisi beberapa waktu yang lalu ada seorang anak membunuh mamanya ya. Membunuh mamanya, mencabik-cabik sedemikian rupa. Ketika ditanyain anak ini, ya padahal gadis loh ya, senyum-senyum, kayak nggak rasa bersalah itu. Wah, berarti nggak ada yang nggak beres itu dalam diri orang itu. Dan memang kayaknya memang nggak ada yang nggak beres di dalam dirinya, karena rasa bersalah nggak ada. Oke lah, katakanlah dia sakit hati sama mamanya ya karena ada permintaan nggak dikabulkan barangkali atau bagaimana. Tapi ketika dia membunuh mamanya, mencabik-cabik dengan pisau, kan itu mengerikan sekali. Dan ketika ditanya, ya anaknya santai saja, ya senyum-senyum saja. Waduh, ini sesuatu yang luar biasa. Nah, ternyata umat pilihan ini ia melakukan kejahatan dan tidak menyesal. Aduh, kenapa saya melakukan itu ya? Enggak, ya biasa saja. Wah, ini juga keadaan atau ciri daripada manusia akhir zaman. Ya, bahkan bisa mengatasnamakan Tuhan tapi membunuh orang lain. Ini mengerikan sekali ya. Bagaimana mungkin kita membunuh tetapi mengatasnamakan Tuhan, mengatasnamakan kebenaran? Itu nggak ada. Ya, kalau mengataskan nama Tuhan atau kebenaran, yang tentu yang kita lakukan adalah kasih ya, mengasihi, memberkati, membantu orang lain, sedekah, amal, kan begitu. Bukan membunuh ya. Nah, tetapi umat ini tidak menyesal. Kalau orang udah nggak mau menyesal, terus mau apa? Mau diapain orang ini? Ya, nggak boleh kena hukum, nggak boleh didisiplin. Wah, enggak dong, pasti ya. Nah, dengan mengatakan apakah yang telah kulakukan ini?
Sambil berlari semua mereka berpaling seperti kuda yang menceburkan diri ke dalam pertempuran. Kenapa Pak Elo? Kenapa kami harus berbalik kira-kira? Kenapa kami harus menyesal? Ya, jadi tidak ada rasa bersalah dan merasa diri benar, ini masalahnya. Tidak ada rasa bersalah, merasa diri benar, ya akhirnya terus melakukan apa yang mereka anggap baik. Melakukan kejahatan karena bagi mereka ini benar. Ya kan? Begitu. Itu keadaan manusia. Kalau orang ada yang merasa diri apa yang dia buat benar, dia pasti tidak akan berhenti, dia akan terus lakukan itu. Ya. Pasti dia lakukan terus. Enggak apa-apa kok. Ini tidak ada masalah saya lakukan ini. Nah, ada satu gambaran ya. Tapi ini kisah nyata. Seorang bapak merasa diri nggak masalah. Ini saya mau harus sampaikan. Dia perokok keras berat. Ya, dia perokok kelas berat dan kemudian ada yang menasihati dia. Merokok tidak baik. Dia berkata apa? Ini benar, tidak ada masalah. Atau banyak orang yang merokok di sana usianya juga sampai 100 tahun ada. Perokok juga ada yang 80 tahun, ada orang nggak merokok 60 tahun udah selesai, 40 tahun udah selesai. Jadi bukan masalah rokok dia bilang. Jadi kalau saya merokok nggak masalah. Karena dia diomongin nggak mau tahu, ya merasa diri benar, dia terus merokok. Nah, suatu ketika terjadi penyakit dalam dirinya, ternyata kena paru-paru, ya batuk, muntah darah, ya kan udah rusak paru-parunya, dibawa ke dokter. Dokter bilang, wah kamu perokok kelas berat. Ya ini susah, dia lama menderita. Ya kemudian dokter katakan ya harus berhenti merokok. Ya baru dia di situ dia sadar, iya harus merokok. Nah coba kira-kira dalam kondisi seperti itu kita datang dan kita kasih hadiah rokok sama dia, masih mau merokok nggak dia? baru di situ dia ternyata bertobat juga dia. Wah puji Tuhan. Nah sejak itu dia tidak merokok lagi, setelah sembuh tidak merokok lagi karena dia tahu akibatnya ya. Tetapi ketika dia merasa benar, ya dia tidak mau mendengar nasihat, tidak mau mendengar saran-saran yang lain untuk berhenti merokok. Dan itu yang keadaan ketika seseorang yang sedang berdosa dan merasa dirinya benar, dia tetap saja terus saja berdosa. Ini harus sampai nanti babak belur baru berhenti. Nah ini terjadi bagi umat Yehuda, nanti kan dia akan dibuang mereka ya ke Babel selama 70 tahun. Karena kemarin sudah kita baca firman Tuhan ketika Nabi Yeremia mau berdoa untuk bangsa itu, Tuhan bilang nggak usah berdoa. Nah saya nggak dengar doamu kalau engkau mendoakan bangsa ini ya bertobat. Ya karena apa? Karena Tuhan tahu mereka nggak mau bertobat, itu masalahnya. Jadi sudah sia-sia mendoakan. Artinya juga putusan Tuhan sudah final ya, ini harus dihukum ya, seperti itu. Nah digambarkan bagaimana perbandingan antara umat ini ya dengan binatang, dengan burung ya. Di ayat 7, bahkan burung ranggung di udara mengetahui musimnya. Burung tekukur, burung layang-layang dan burung bangau berpegang pada waktunya kembali. Nah burung-burung aja bisa kembali ke sangkarnya. Setelah terbang tinggi jauh, kadang-kadang ya ada burung yang 6 bulan tidak kembali, tetapi setelah pada musimnya dia kembali. Ya, burung aja bisa kembali ke tempatnya ya. Nah, dikatakan burung layang-layang dan burung bangau berpegang pada waktu kembalinya, tetapi umatku tidak mengetahui hukum Tuhan. Ini. Tetapi umatku tidak mengetahui hukum Tuhan, nggak mau tahu tentang hukum Tuhan. Wow, ini sangat mengerikan. Menjadi peringatan bagi kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jangan kita sampai terjebak dalam situasi seperti ini, di mana kita merasa diri benar, kemudian kita tidak mau tahu tentang hukum Tuhan, tidak mau tahu tentang firman Allah, tidak mau membaca dan merenungkan firman Tuhan itu. Padahal firman Tuhan katakan, renungkan firman itu siang dan malam, lakukan maka engkau akan berhasil. Padahal sebenarnya untuk kita berhasil, bahagia, sukses, ya mudah hanya ada pada firman Allah. Tapi kita abaikan, kita lebih menjalankan kehidupan kita menurut kita sendiri, kebenaran kita sendiri, itu sangat mengerikan. Nah bagaimanakah kamu berani berkata kami bijaksana dan kami mempunyai Taurat Tuhan,
Sesungguhnya pena palsu menyurat sudah membuatnya menjadi bohong. Orang-orang bijaksana akan menjadi malu, akan terkejut dan tertangkap. Sesungguhnya mereka telah menolak firman Tuhan. Maka kebijaksanaan apakah yang masih ada pada mereka? Nah, mereka bilang kami orang berhikmat loh, kami punya Taurat loh. Ya kira-kira gambaran sekarang, oh saya orang Kristen loh, saya rajin ke gereja loh, saya punya Alkitab loh, saya punya Alkitab, punya kitab suci loh. Ya tetapi fakta dalam perjalanan hidup kita nggak lakukan firman itu. Ya kita maunya melakukan apa yang benar menurut kita. Tidak membaca dan merenungkan firman, tidak melakukan firman. Ya terus kita bilang, saya kan bijaksana, saya berhikmat. Ya, terus hikmat yang macam apa itu? Ini yang dikatakan. Kebijaksanaan apakah yang masih ada pada mereka? Nah Tuhan aja nggak mereka takuti gitu loh. Bagaimana mungkin mereka punya hati yang bijaksana? Ya, bukankah permulaan hikmat adalah takut akan Allah? Ya, padahal mereka tidak takut akan Allah. Bagaimana mereka punya hikmat, punya hati yang bijaksana? Tentu mereka nggak punya. Sebab itu, ini hukumannya sekarang. Karena ayat-ayat di atas berbicara keadaan mereka yang tidak mau bertobat, tidak mau dengar suara Tuhan, tidak mau kembali, tetap mengeraskan hati, bahkan merasa diri benar. Ya terus mereka meninggalkan jalan Tuhan, maka mereka akan kena hukum. Di ayat 10, sebab itu aku akan memberikan istri-istri mereka kepada orang lain. Wah, istri-istri mereka kepada orang lain, artinya dirampas oleh orang lain. Ladang-ladang mereka kepada penjajah, hartanya habis, diambil oleh orang lain. Sesungguhnya dari yang kecil sampai yang besar semuanya mengejar untung. Baik nabi maupun imam semuanya melakukan tipu. Ya, ini keadaan mereka umat itu. Itu sebabnya mereka didisiplin atau dihukum oleh Tuhan. Mereka mengobati luka putri umatku dengan memandangnya ringan. Katanya damai sejahtera, damai sejahtera. Tetapi tidak ada damai sejahtera. Seharusnya mereka merasa malu. Sebab mereka melakukan kejijikan, tetapi mereka sama sekali tidak merasa malu dan tidak kenal noda mereka. Jadi melakukan kejijikan tapi nggak malu, hidup dalam dosa tapi tidak malu. Ini di mana hati nurani gitu loh? Di mana kepekaan tentang kebenaran? Misalnya ada orang yang berprofesi sebagai pencuri dan orang-orang tahu, tapi dia nggak malu. Itu ada pencuri datang loh. Hati-hati rumahmu. Tapi dia santai-santai aja. Mungkin juga berkata, tolong kalian teman-teman, kalau saya lewat tolong pegang dompet masing-masing ya, sebab bisa hilang. Wah, gawat sekali ya. Jadi ada orang-orang yang berprofesi sebagai pekerjaannya yang nggak benar, tapi santai aja dia. Harusnya kan malu dong. Wah itu loh, perampok gitu sedang jalan. Wah, atau penjudi, dia tuh penjudi loh. Ya malu dong, jangan kita dibilang jadi penjudi, pezina, perampok. Ya itu coba lihat itu perampok itu, orang tukang korupsi tuh. Ya, tapi yang tukang korupsi santai-santai aja, bahkan udah pakai ya rompi kuning pun masih santai-santai saja, masih senyum-senyum saja. Ini wah gawat sekali ya. Nah sebab itu mereka akan rebah di antara orang-orang yang rebah, mereka akan tersandung jatuh pada waktu mereka dihukum firman Tuhan. Aku mau memungut hasil mereka, demikianlah firman Tuhan, tetapi tidak ada buah anggur pada pohon anggur, tidak ada buah ara pada pohon ara, dan daun-daunnya sudah layu. Sebab itu aku akan menetapkan bagi mereka orang-orang yang akan melindas mereka. Jadi Tuhan sudah tetapkan siapa? Bangsa Babel. Ya sudah, bangsa Babel ya rampas itu umat itu, ya kira-kira begitu. Ya jajah mereka. Mengapakah kita duduk-duduk saja? Berkumpullah dan marilah kita pergi ke kota-kota yang berkubu dan binasa di sana. Sebab Tuhan Allah kita membinasakan kita, memberi kita minum racun, sebab kita telah berdosa kepada Tuhan. Memang kurang enak ya respon mereka ya. Ayo kita mati aja. Tuhan yang membinasakan kita. Enggak, Tuhan tidak mau membinasakan mereka.
Merekanya saja yang tidak mau bertobat, merekanya saja yang mau berjalan menuju neraka. Jadi jangan ada orang akibat perbuatannya, ya dia mengalami penderitaan, kemudian menyalahkan Tuhan. Ini kan kebangatan namanya. Masih saja mau menyalahkan Tuhan. Ya, ini Tuhan nggak sayang kita loh. Kita disiksa, kita nggak ditolong. Wah, ini permasalahan ini. Nah, rupanya umat pilihan Allah ini juga mengatakan hal seperti itu ya. Kita mengharapkan damai tetapi tidak datang sesuatu yang baik. Mengharapkan waktu kesembuhan tetapi yang ada hanya kengerian. Ya ini kan memang hukuman. Ya salahnya kenapa mereka tidak mau bertobat ya. Dengus kuda musuh terdengar dari Dan, karena bunyinya ringik kuda jantan mereka, gemetarlah seluruh negeri, mereka datang dan memakan habis negeri dengan isinya, kota dengan penduduknya. Lihat, aku mau lepaskan ke antaramu ular-ular beludak yang tidak dapat dimeterai, yang akan memagut kamu, demikianlah firman Tuhan. Jadi memang ini adalah hukuman bagi mereka, Tuhan sudah sampaikan. Nah pada saat Yeremia menyampaikan ini satu pemberitahuan bahwa nanti akan terjadi ya penghukuman itu. Nah nanti kalian akan ngomong, wah memang si kami berdosa ini kita dihukum Tuhan loh. Oh, bukannya bertobat malah menyalahkan Tuhan. Nah ini sesuatu hal yang harus kita hindari. Jangan sampai kita akibat perbuatan kita, yaitu perbuatan dosa, kita menderita, kemudian kita salahkan Tuhan. Jangan. Tetapi yang benar adalah menyadari bahwa ini karena dosa kita, kemudian ambil langkah bertobat. Ya, kembali datang kepada Tuhan. Nah, semestinya kita harus melakukan seperti tindakan seorang anak yang hilang itu ya. Ya, setelah dia minta harta warisan dari papanya, dia pergi merantau dan menghabiskan semua harta benda itu dengan kejahatannya, dengan poya-poya segala macam, sampai pada akhirnya dia jatuh miskin dan kelaparan. Untuk makan aja, mau makan sisa-sisa makanan babi pun udah susah. Ini berarti keadaan yang sangat mengerikan ya, sangat-sangat mengerikan, dan ini kritis boleh katakan. Tapi pada saat seperti itu dia sadar, wah di rumah bapakku tuh banyak makanan kok, ya banyak pekerja-pekerjanya, hamba-hambanya, kok saya kelaparan seperti ini. Ya saya akan kembali dan minta maaf, minta ampun sama papa saya, kan begitu. Nah, kemudian dia berangkat bertindak gitu loh, tidak hanya menyadari ya saya sudah berdosa ya, tapi nggak lakukan apa-apa, atau bahkan ironisnya tetap saja berdosa. Ada loh orang sadar dia berdosa tapi masih terus berdosa. Dan memang dia hidup dalam dosa itu. Apakah dia tahu dia sedang berdosa? Dia tahu. Nah mestinya kan stop dong. Stop. Kemudian kembali kepada Tuhan. Ini yang harus kita lakukan. Bapak Ibu sudah terkasih dalam Tuhan, kiranya kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita untuk datang kembali, untuk datang kepada Tuhan ya. Jangan sampai kita ya sudah jatuh kok nggak bangkit-bangkit sih. Ya bahkan jangan sampai jatuh pada lubang yang sama. Jangan jatuh pada lubang yang sama. Ini ada satu ilustrasi yang menarik itu, ada gerombolan sapi, ya gerombolan sapi, kemudian mereka nyebrang sungai kecil ya, sebenarnya sungai kecil. Nah ada jembatan, nah ada sapi pertama itu masuk dan jatuh, ya. Rupanya jembatannya roboh. Nah kemudian dia berjuang kembali. Nah waktu mereka lewat lagi, mereka tahu, rupanya tahu bahwa itu ada lubang di situ. Nah mereka tidak lewat situ lagi, nyingkir dia ke sebelah. Jadi sapi itu tahu kalau di situ pernah dia jatuh dan tidak akan lewat situ lagi. Wah ini luar biasa, sapi punya kepekaan ya. Nah kalau kita nggak peka ini kebangetan kita, bahkan lebih hebat kepekaan sapi dong kalau gitu. Wah malu kita sama sapi. Halo, coba katakan kiri kananmu, malu sama sapi. Ya kalau nggak bertobat ya sapi aja ngerti kalau dia jatuh di situ, kok kita nggak ya. Oke Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita mau menyerahkan hidup kita pada Tuhan ya. Bertobat itu penting, kita nggak sempurna ya. Ada kalanya kita jatuh, tapi jangan jatuh terus, bangkit ya. Kalau jatuh ya bangkit, jangan di situ terus.
Ya, Tuhan memberkati kita, kita masuk dalam doa-doa kita.